Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Bunda Tini. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan adalah yang pertama, penebangan pohon secara liar dan besar-besaran. Kemudian, perburuan hewan liar dan penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan. Agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam kita tetap lestari, yaitu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, maka kita harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh sembarangan dan berlebihan. Yang kedua, berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelum pengambilan sumber daya alam. Yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Salah satu bentuk kegiatan melestarikan lingkungan dilakukan dengan menghemat energi, terutama energi tidak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbarui. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Nah, contoh untuk menghemat energi yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mematikan lampu yang tidak diperlukan. Matikan lampu pada siang hari. Manfaatkanlah sumber pencahayaan secara alami, yaitu menggunakan cahaya matahari. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Dalam kehidupan, air adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Maka kita harus menggunakan dengan secukupnya saja. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Mematikan peralatan listrik di rumah bila tidak digunakan salah satu cara untuk menghemat energi. Contoh, ketika kita tidak menonton televisi, maka kita harus matikan televisi tersebut. Yang selanjutnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jika kita akan berkegiatan dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, maka kita harus menghindari untuk menggunakan kendaraan bermotor. Kita dapat dengan menggunakan alat transportasi yang lain seperti sepeda ataupun berjalan kaki. Penggunaan teknologi modern menyebabkan pengolahan sumber daya alam terjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal akan memberi banyak manfaat bagi manusia. Tapi pemanfaatan sumber daya alam harus tetap terjaga kelestariannya. Nah, sumber daya alam harus dilestarikan, misalnya dengan cara yang pertama melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua yaitu dengan mengurangi pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan akibat penggunaan bahan bakar yang tinggi. Penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Yang kedua yaitu dengan mengurangi pencemaran air. Mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai dan mencegah terjadinya kebocoran minyak di daerah pertambangan lepas pantai. Yang selanjutnya yaitu tidak meninggalkan titik api di hutan. Nah, kebakaran hutan dapat terjadi karena ada titik api di hutan. Oleh karena itu, maka kita jangan pernah meninggalkan titik api di hutan ketika kita melakukan camping ataupun berkemah di hutan. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan kebakaran hutan, terbentuknya hutan gundul dan polusi udara. Pengolahan sumber daya alam dengan teknologi modern. Teknologi modern juga telah banyak membantu manusia dalam mengolah alam. Dengan teknologi, pengerjaan suatu bahan menjadi lebih mudah, sehingga dapat dihasilkan barang yang lebih bervariasi. Selain itu, pembuatan barang juga memerlukan waktu yang lebih singkat. Contohnya, jika kita menebang kayu dengan gergaji mesin ataupun kapak, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Ketika kita menggunakan gergaji mesin, maka kita akan lebih cepat untuk
memotong pohon daripada dengan menggunakan kapak. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia dan seluruh makhluk hidup. Air sangat dibutuhkan bagi kehidupan bumi. Air yang kita minum haruslah air yang sehat. Dan untuk mendapatkan air yang sehat, air perlu diolah agar layak dikonsumsi. Nah, pengolahan tersebut menggunakan teknologi modern, sehingga air yang tadinya kotor dan tercemar limbah dapat kita konsumsi. Seiring dengan makin padatnya jumlah penduduk, maka ketersediaan air bersih sering terjadi masalah. Banyak sumber air mulai tercemar oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik, sehingga diperlukan teknologi modern untuk menghasilkan air yang layak dikonsumsi. Nah, pengolahan air secara modern yaitu yang pertama, sumber air berupa air tanah ataupun sumber air berupa air permukaan dipompa menggunakan pompa. Kemudian terbawa menggunakan bangunan pembawa air. Kemudian setelah itu dikumpulkan ke bangunan pengolahan air. Setelah diolah air, kemudian dipompa kembali untuk ke tempat penampungan air atau bangunan distribusi air. Nah, setelah di tempat penampungan air, maka air tersebut akan disalurkan ke pemakai air atau ke rumah-rumah, sehingga air yang tadinya dari air tanah ataupun air permukaan bisa kita konsumsi. Teknologi modern sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya teknologi modern, maka kehidupan manusia akan terbantu. Nah, manfaat teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu meringankan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik dan cepat selesai. Kemudian memudahkan dan mempersingkat perjalanan. Kemudian melancarkan proses distribusi barang ke berbagai tempat tujuan. Selanjutnya yaitu memajukan ilmu pengetahuan. Lalu memudahkan dalam jual beli online menggunakan internet. Dan memudahkan kita mencari teman melalui jejaring sosial, contohnya yaitu Facebook, Twitter, Line, dan lain-lain. Kemudian memberikan hiburan kepada manusia dan memudahkan kita mencari berita dan informasi di dalam negeri maupun luar negeri. Nah teman-teman, di sekitar kita tentu banyak barang bekas. Barang bekas sering dianggap sampah dan harus segera dibuang. Semua barang yang dijual di toko pasti dilengkapi dengan bungkus. Setelah dibeli, barang itu digunakan, tetapi bungkusnya biasanya dibuang karena sudah tidak diperlukan. Nah, barang bekas atau sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Barang bekas masih bisa dibuat menjadi barang yang bisa dijual. Selain menghasilkan uang, pemanfaatan barang bekas juga dapat mengurangi pencemaran. Banyak orang berprofesi sebagai pengolah barang bekas. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, cara mengolah sampah ada 4. Yang pertama, mengurangi pemakaian atau dikenal dengan istilah reduce. Sebisa mungkin kita harus mengurangi penggunaan kemasan barang. Makin banyak kita menggunakan kemasan barang, makin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua yaitu memakai kembali barang-barang atau dikenal dengan istilah reuse. Sebisa mungkin kita harus memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindarilah pemakaian barang-barang yang sekali pakai atau disposable. Cara ini dapat memperpanjang waktu pemakaian sebelum menjadi sampah. Yang selanjutnya yaitu mendaur ulang atau lebih dikenal dengan recycle. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi harus didaur ulang, tapi tidak semua barang bisa didaur ulang. Saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang jadi. Yang terakhir yaitu mengganti ulang atau sering dikenal dengan replace. Nah, kita harus teliti barang-barang yang sudah tidak dipakai sehari-hari. Maka, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang-barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja dan mengganti botol sekali pakai dengan botol yang dapat diisi ulang. Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari masalah limbah.
Limbah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dimanfaatkan oleh manusia. Biasanya limbah akan dibuang. Limbah ada dua jenis, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pabrik akibat proses produksi di pabrik. Limbah industri biasanya berupa cairan yang dibuang di sungai atau laut. Limbah industri ini sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan karena limbah industri biasanya mengandung bahan kimia. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan di rumah tangga. Limbah rumah tangga berbentuk sayuran sisa kegiatan memasak, plastik pembungkus makanan, kardus, kaleng bekas, dan sebagainya. Limbah rumah tangga dibedakan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik bersifat bisa diurai, jadi limbah ini dapat dibuat menjadi pupuk organik. Misalnya daun-daun sisa memasak dan makanan-makanan bekas. Limbah anorganik bersifat tidak bisa diurai. Jika dibuang sembarangan akan menimbulkan pencemaran tanah, misalnya plastik, botol kaca, dan kaleng bekas. Limbah anorganik sebenarnya bisa dimanfaatkan. Yang diperlukan adalah kreativitas. Nah, sudah banyak sekali kreasi dari bahan bekas ini. Misal dari kemasan permen dibuat ikat pinggang, dari kemasan pewangi pakaian dibuat tas, dan masih banyak lagi. Nah, begitu teman-teman. Kita sebagai manusia harus senantiasa melestarikan lingkungan dan sumber daya alam tercinta. Nah, sekarang teman-teman baca buku tematik tema 4 halaman 97 hingga 98. Kemudian isi kuis yang ada di halaman 98. Begitu ya pelajaran hari ini teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Teman-teman jangan lupa kerjakan kuisnya dan sholat 5 waktu ya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.